Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya lanjutkan pembahasan untuk obat-obat antisklerotik, ya. Dimana di sini akan kita lanjutkan bagaimana mekanisme dari statin tadi, yakni dengan penghambatan enzim hidroksi metilglutarid koenzim A. Oke, nah dimana di sini statin target kerjanya adalah penghambatan enzim yang HMG CoA reduktase, sehingga karena enzim ini ya berperan pada jalur awal untuk pembentukan kolesterol. Ya, jadi di sini dari asetil koenzim A, ya kita lihat di sini. Jadi dari asetil koenzim A akan dibentuk asetil koenzim A, ya. Nah, di sini ya dengan bantuan enzim ini ya, akan diubah menjadi asam mevalonat, ya, yang selanjutnya nanti akan terbentuk lanosterol dan kolesterol, ya, sehingga dengan statin ini berfungsi cukup awal, ya, terapi cukup awal pada jalur pembentukan kolesterol, ya. Di sini penghambatannya ya untuk menghambat enzim reduktase pada hepar, di mana penghambatan sintesis kolesterol ya ini akan menyebabkan hepatosit itu mensintesis lebih banyak reseptor LDL, ya. Jadi di sini targetnya adalah di hepar, ya, untuk di mana sel-sel hati akan mensintesis lebih banyak reseptor LDL, sehingga hepatosit ini memiliki kemampuan untuk memindahkan lebih banyak LDL dari darah, ya. Jadi ya LDL di dalam darah akan berikatan dengan reseptor LDL di hati, sehingga akan menurunkan produksi apolipoprotein, ya, sehingga akan menurunkan produksi VLDL atau very low density lipoprotein, yang selanjutnya akan mengurangi jumlah kolesterol plak kolesterol tadi, ya, untuk statin. Makanya kenapa statin ini juga cukup banyak digunakan untuk pengobatan hiperlipidemia, ya. Nah, juga statin bisa menurunkan inflamasi pada bagian plak di pembuluh darah tadi, sehingga akan meningkatkan fungsi endotelial yang abnormal, yang kemudian akan meningkatkan kemampuan pembuluh darah untuk berdilatasi, artinya melebar, sehingga aliran darah bisa mengalir dengan lancar, yang akan juga menurunkan resiko terjadi trombosis, ya. Nah, statin ini memiliki ekstraksi utilitas pertama oleh hati yang cukup tinggi, ya. Maka sebenarnya di sini hanya dosisnya yang cukup kecil, yang mencapai pada sirkulasi general, pada sirkulasi umumnya. Nah, indikasi statin biasanya digunakan sendiri untuk menurunkan LDL, atau digunakan dengan asam empedu untuk mengikat resin, ya, sehingga menurunkan LDL tadi. Juga di sini penggunaan statin ya ini bisa lebih meningkat jika diberikan bersamaan dengan makanan, kecuali kecuali obat pravastatin, yang dimana pravastatin ini harus diminum ya tanpa dalam keadaan perut kosong. Nah, statin golongan atorvastatin yang sering digunakan ini senyawa yang paling efektif untuk hiperkolesterolemia yang cukup parah. Ya, kalau kita lihat di panduan untuk penggunaan statin ya pada terapi hiperlipidemia, di mana atorvastatin, simvastatin dan juga serivastatin, ya, terutama atorvastatin dan simvastatin ini potensinya cukup tinggi. Dia sampai 50% untuk menurunkan kadar LDL. Ya, beda seperti lovastatin ataupun pravastatin. Nah, kadar LDL akan menurun pada jangka waktu 2 minggu. Maksimal penurunannya adalah kurang lebih 6 minggu. Efek sampingnya bagaimana? Ya, di sini statin tidak bisa digunakan untuk pasien wanita hamil, ya, dan juga di sini treatmentnya ya statin tidak bisa dihentikan sekaligus, karena penstopan statin itu dengan jangka waktu tertentu atau dengan dosis tertentu untuk diturunkan secara bertahap. Ya, nah gangguannya juga ada sakit kepala, gangguan perut tidak nyaman, dan juga kemerahan pada kulit serta sakit pada bagian abdominal. Selain itu efek sampingnya adalah hepotoksisitas, ya. Dan perlu jadi perlu diperhatikan bagi pasien yang menderita gangguan liver.
Ya, jadi di sini ya bagaimana kontrol hiperlipidemia, yakni dengan diet, kemudian dengan pemberian statin, dengan sekian asam empedu dan juga fibrat. Yang di sini bagaimana mekanisme dari senyawa-senyawa yang berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol itu sendiri. Nah, selain itu juga pemberian antioksidan seperti probukol ya. Efeknya di sini bisa menurunkan trigliserida, juga meningkatkan kadar HDL, yang mana di sini dia menghambat modifikasi oksidatif dari LDL melalui kombinasi lipoprotein pada kemampuannya dengan hiperlipopilik. Ya, contohnya seperti vitamin E, vitamin C yang merupakan antioksidan juga sebenarnya memiliki kemampuan untuk menurunkan kolesterol. Selain itu juga obat-obat yang melindungi endotelium seperti polisakarida sulfat, ini dia mencegah ya koglutinasi pada sel darah putih dan platelet sehingga dapat menghambat profilerasi dari otot polos vaskular ya. Ada lagi ya, ini dengan khususnya untuk minyak ikan ya. Kalau kita ketahui cukup banyak ikan-ikan ya yang untuk minyak ikan, di mana dia bisa menurunkan kolesterol karena dia pertama juga dia mengandung EPA dan DHA yang bisa menurunkan kadar trigliserida ya, sehingga dimana efek dari minyak ikan ini dapat menghambat fungsi platelet serta memperlama waktu pendarahan, memperolong ini ya, dan juga bisa menurunkan mukositas darah dan mencegah aterosklerosis. Nah, ini adalah rangkuman dari pengobatan yang dilakukan untuk menurunkan kadar kolesterol. Ada inhibitor ini ya, HMG koenzim A reduktase seperti lovastatin, pravastatin, atorvastatin ya. Kemudian juga penghambat penyerapan kolesterol seperti ezetimiba, ada asam nikotinat, ada asam fibrat dan juga susteran asam empedu seperti kolesteramin ya. Ini ya digunakan untuk mengobati hiperlipidemia atau peningkatan kolesterol. Oke, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.